Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ibu sudah mengirimkan link untuk absen ya lewat WhatsApp grup. Jangan lupa anak-anak untuk absen. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Siapa yang ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Ya, tentang toharoh. Pengertian toharoh, pengertian hadas, dan pengertian najis. Siapa yang masih ingat pengertian najis? Ya, pintar sekali. Najis adalah benda kotor atau yang haram. Nah, yang selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil adalah segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Siapa yang tahu membaca niatnya wudu? Pasti tahu semua ya niatnya wudu. Kan setiap hari kita sudah membaca niatnya wudu untuk kita mengambil wudu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya niatnya tayamum. Siapa yang tahu niatnya tayamum? Angkat tangan. Ya, pintar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammum malistibahatis sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Adapun hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah yang pertama, keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah baligh dan bukan mahramnya. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya termasuk yang membatalkan wudu. Namun, hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama, sehingga mereka tidak memandang demikian, sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'a fatayammamu. Artinya, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kemudian dengan tanah yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah, yang ketiga yaitu hilang kesadaran, seperti tidur nyenyak, gila, pingsan, atau mabuk. Rasulullah SAW bersabda, Rufi'al qalamu al salasati, anil majnuni hatta yafiqo, wa anin naimi hatta yastayqido, anis sabiyyi hatta yahtalima. Artinya, telah diangkat pena dari 3 perkara, yaitu dari anak-anak sehingga ia dewasa atau baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun,
dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Adapun larang-larangan saat hadas kecil diantaranya melakukan sholat, menyentuh mushaf, tawaf di seputar Ka'bah, dan juga khutbah Jumat. Yang pertama, ketika melakukan sholat, diwajibkan berwudu, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi wajib. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas besar adalah yang pertama, keluar darah bagi perempuan berupa haid yang keluar setiap bulan, nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan, wilada, darah yang keluar ketika melahirkan. Yang kedua, yaitu keluar air mani, baik disebabkan karena mimpi basah atau sebab lain, hubungan suami istri atau jima, baik keluar mani ataupun tidak. Yang terakhir, meninggal dunia. Adapun larang-larangan saat berhadas besar antara lain adalah sholat, sujud tilawah, tawaf, memegang Al-Quran, menyentuh mushaf, serta masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Masuk ke masjid seseorang yang dalam keadaan janabah oleh Al-Quran secara tegas dilarang memasuki masjid, kecuali bila sekedar melintas saja. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba illa abiri sabilin hatta taqtasilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang selanjutnya, hikmah toharoh. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Seperti pada sekarang, musim-musimnya pandemi corona ya. Nah, kita itu harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar tidak terkena penyakit. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah, tidak hanya bersih tetapi juga suci. Nah, kita barusan sudah mempelajari tentang hadas kecil, hadas besar,
dan juga tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan terakhir kita juga mempelajari hikmahnya toharoh. Nah, siapa yang masih ingat tata cara bersuci dari hadas kecil? Ya, Mbak Anissa. Ya, benar sekali. Tata cara bersuci dari hadas kecil yaitu berwudu atau bertayamum. Selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari atau mempraktekkan tata cara berwudu dan tata cara bertayamum. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu memberikan tugas yang dikumpulkan lewat WhatsApp group. Saya beri waktu sampai nanti sore. Nanti tugasnya Ibu kirim lewat WhatsApp group ya. Jangan lupa kalian kerjakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran siang hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.